kita dalam menginginkan sesuatu pasti membutuhkan suatu energi, daya juang yang semangat ya. Jadi di sini apapun yang kita inginkan pasti selalu membutuhkan suatu harapan dan keinginan yang besar. Sehingga daya juang juga cukup kerja keras, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita gapai dapat tercapai dengan baik. Jadi di sini apakah hasil yang kita dapat setelah daya juang semangat yang kita dapatkan ya, apakah memang benar-benar bisa mendapatkan sesuai hati dan pikiran yang kita inginkan, atau memang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Malah semua hal yang baik berujung berbalik arah, ataupun hal yang baik berubah menjadi hal yang tidak baik. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya, Evan Jaya. Sangat senang kembali berjumpa dengan Anda karena memang sudah beberapa hari ini tidak mengupload suatu video ramalan terbaru ya. Jadi teman-teman di sini ya cukup lama ya, memang mungkin teman-teman sangat merindukan ramalan saya ya. Meskipun ya ada juga yang memang hanya selingan saja untuk mendengar ramalan saya. Nah, jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang hasil apa yang Anda gapai, yang Anda capai, ya, keinginan dan harapan yang memang Anda sesuai dengan hati dan pikiran Anda setelah Anda memperjuangkan itu semua ya. Apakah memang itu berubah menjadi arah yang baik, atau memang yang baik berubah menjadi yang tidak baik, ataupun memang kedua-duanya Anda mendapatkan itu semua, ataupun memang Anda mendapatkan suatu balasan yang setimpal, ataupun balasan karma yang seharusnya ataupun yang tidak seharusnya Anda dapatkan. Jadi di sini teman-teman, kali ini saya akan meramalkan 3 kartu ya teman-teman. Di sini ada kartu warna orange, kucing warna orange, yang kedua kucing warna abu-abu, terus yang ketiga kucing warna putih ya teman-teman, kartu ketiga. Ini kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Jadi di sini ya, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita tunggu, kita harapkan, setelah apa yang kita lakukan, perjuangan kita itu apakah memang hasilnya bisa mendapatkan yang terbaik atau tidak ya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan meramalkan satu kartu itu dari segi pertama, yang paling dominan dulu yang terjadi ya, yang bakal kamu terima ya. Terus yang kedua, orang yang baik ataupun karma baik. Terus yang orang yang jahat ataupun karma jahat ya. Jadi di sini yang di tengah-tengahnya menunjukkan bahwa suatu hasil yang diperoleh ya. Jadi di sini teman-teman, Anda ingat baik-baik, perhatikan ramalan ini dengan seksama, apakah sesuai dengan Anda. Jadi curahkanlah semuanya, hati, pikiran, dan jiwa Anda supaya Anda tidak tertekan batin oleh ramalan ini ya. Karena memang ini benar-benar apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan itu benar-benar bisa Anda tahu ya, sehingga apapun yang selama ini Anda perjuangkan tidaklah sia-sia sampai sekarang ya. Oke, di sini teman-teman, saya akan melanjutkan 3 kartu remi ya, dengan ditandai dengan lonceng berbunyi. Nah, di sini teman-teman, saya akan membuka dulu kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Kucing warna orange, kucing warna abu-abu, dan kucing warna putih. Jadi di sini saya akan mengambil dulu kartu pertama, yaitu saya akan merapikan dulu ya teman-teman ya. Kartu pertama ditandai dengan kucing warna orange.
Nah, teman-teman di sini kartu pertama yang warna kucing warna orange ya. Di sini saya sudah melampirkan kartunya. Saya akan buka dulu satu kartu ya. Hasil apa yang Anda perjuangkan ya, yang Anda setelah ini yang sudah Anda perjuangkan setelah ini, permintaan apa, harapan apa, keinginan apa yang Anda capai ya. Kegagalan, kegelapan, tidak ada daya jauh, tidak ada daya juang, tidak ada usaha ya. Jadi di sini bisa dibilang nihil sekali ya. Di sini saya akan buka lagi dulu tiga kartu pertama. Tiga kartu pertama yaitu mengenai percintaan. Nah, ini selama ini daya juang yang Anda harapkan, yang Anda inginkan ini adalah mengenai asmara dan percintaan, hubungan ya. Nah, jadi di sini ini adalah seorang laki-laki yang sangat ganteng, cakep sekali ya, berkulit putih, tinggi tegak badannya berisi ya. Ini adalah orang yang berkulit putih yang selama ini selalu daya juang semangat kepada Anda, yang mencintai, yang menyukai seorang wanita ya. Nah, ataupun memang jika Anda memilih kartu kucing warna orange, ini adalah seorang laki-laki yang Anda sukai, cuman dia benar-benar menyukai Anda, cuman selama ini sia-sialah harapannya. Ya, bisa dibilang Anda menyukai seorang laki-laki ini, tapi tidak ada sama sekali, tidak ada harapan sama sekali ya teman-teman ya. Jadi baik Anda ada seorang wanita ataupun ada seorang laki-laki, tidak ada harapan yang bisa dicapai dalam melakukan suatu hubungan. Ya, jadi di sini tiga kartu ini mengatakan bahwa tidak ada daya juang, tidak ada harapan sama sekali. Jadi di sini saya akan buka lagi karma balasan yang baik. Jadi di sini teman-teman, karma balasan yang baik itu mengatakan bahwa di balik itu semua, ya Anda sukai seorang laki-laki ataupun kamu menyukai seorang perempuan, di sini sih memang ada yang lebih bagus lagi dan ada yang lebih baik lagi untuk mendapatkan karma balasan baik. Anda bakal bisa mendapatkan suatu jodoh yang bagus. Karena memang di sini kan, kalau saya lihat, ada sesuatu hal yang mengganjal dalam hati pikiran yang selama ini yang selalu membuat hati pikiran Anda itu kurang bisa luluh ataupun berpuas hati. Ketika Anda menyukai seseorang, tidak ada sesuatu hal yang memang membuat Anda itu jadi lebih membuat diri itu lebih membaik ataupun mendapatkan suatu hal yang harapan yang kosong ataupun harapan yang memuaskan. Karena semua di situ untuk mengenai hati dan perasaan itu sebenarnya tidak bisa dipaksakan ya teman-teman ya. Apalagi suatu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Jadi intinya begini ya, saya akan menjelaskan bahwa ketika Anda jatuh cinta dengan orang lain, ketika Anda menyukai seseorang, baik itu adalah seorang wanita ataupun seorang pria ya, itu kalau saya lihat dari segi gambaran dari kartu remi ini mengatakan bahwa kebanyakan cinta bertepuk sebelah tangan ya. Ini sih sebenarnya ingin membuat suatu hubungan itu yang lebih dekat dan lebih akrab. Tapi tidak lebih dari sebuah pacaran ataupun sepasang kekasih. Karena memang di sini untuk orang yang selalu berpengharapan yang baik ataupun berpengharapan yang tinggi, tidak semua hal itu bisa berjalan dengan sesuai keinginan. Baik dari hati jiwa Anda, baik dari sisi positif Anda, ya mungkin di sini Anda sudah melakukan suatu hal yang baik, ketimbang Anda melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Ketika Anda dipandang orang untuk melakukan suatu hal yang baik, pasti Anda selalu dipandang, kalau tidak sesuatu hal yang baik, pasti dipandang suatu hal yang tidak baik. Ketika Anda selalu memberikan suatu harapan yang positif kepada orang yang Anda sayangi, cuman harapan itu hanya berupa sebuah kasih sayang, tapi harapan dan perhatian itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi ibaratnya begini teman-teman,
Jadi yang namanya cinta, ya, harapan, perasaan, tidak semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita dapatkan, seperti kurang bisa melakukan yang terbaik. Terkadang orang yang saling menyayangi, saling mencintai, ya, orang yang saling menyayangi belum tentu kita mencintai orang. Orang yang mencintai kita belum tentu menyayangi kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi di sini banyak perbedaan pengertian dalam perasaan. Jadi ketika Anda menyukai orang, orang itu tidak menyukai kita, kita bersikaplah biasa saja ya. Karena memang di sini Anda dapat melakukan ataupun menyukai seseorang akan tiba pada waktunya. Itu adalah karma yang sangat baik sekali ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini adalah suatu harapan yang baik ya. Ini juga memang di sini satu kartu ini mengatakan bahwa ujung-ujungnya Anda mungkin sedih ya. Sedih karena memang tidak ada mendapatkan suatu pengharapan yang baik. Kira-kira misalnya di sini ini adalah suatu perjodohan ataupun memang Anda sudah didekatkan suatu jodoh dari Tuhan. Cuman di sini yang namanya jodoh itu kalau kita sudah menyukai itu orang, tapi kita langsung tiba-tiba kita dijodohin, diminta untuk menyukai seseorang orang lain itu selain yang kita sayangi. Mungkin perasaan kita akan sangat berbeda sekali ya. Jadi di sini karma baiknya mengatakan bahwa Anda bakal bisa mendapatkan yang lebih baik lagi daripada yang Anda memilih suatu pilihan ke orang itu yang Anda sayangi ya. Jadi di sini ini adalah daya juang semangat yang nihil, sama sekali tidak ada harapan sama sekali ya. Coba kita akan buka lagi 3 kartu untuk karma baik balasan untuk Anda ya. Di sini ada karma balasan baik ya. Cuman di sini ada saling mencintai. Ini ada jodoh yang bisa Anda ketemu dengan si wanita ataupun bertemu dengan si laki-laki. Ya, jika Anda ada seorang wanita ataupun Anda ada seorang pria laki-laki ya. Nah, ini bisa Anda seorang wanita, ini bisa bertemu dengan dia, cuman masih ada banyak hambatan. Jika Anda yang menonton video ini, Anda ada seorang pria laki-laki, Anda menyukai seorang wanita, itu nanti akan bertemu dengan Anda, cuman di sini sedang menjalin hubungan dengan si wanita ini, ya. Jadi di sini karma baiknya nanti bakal bisa bertemu dengan orang yang sudah memiliki suatu bekas perjodohan atau bekas pasangan ya. Bukan berarti Anda mendapatkan suatu pasangan yang tidak baik. Bukan berarti Anda mendapatkan suatu pasangan yang memang benar-benar selalu membawa dalam suasana hati yang tidak baik gitu ya. Jadi di sini karma baiknya Anda bakal bertemu dengan pasangan jodoh. Cuman bukan bertemu dengan orang yang Anda sayangi. Mungkin di sini teman-teman untuk karma baiknya Anda kurang dimengerti ataupun memang kurang paham ya. Yang namanya karma baik, balasan karma baik itu biasanya Tuhan menguji perasaan kamu. Mau dilihat seberapa besar kehebatan, seberapa kuat perasaan kamu kepada orang yang tidak mencintai Anda tapi memberi harapan untuk kasih sayang kepada Anda. Terkadang kita sebagai manusia itu, Anda seorang wanita ataupun seorang pria ya, ketika kita menyukai orang, pasti kita selalu berpengharapan bahwa sepertinya dia menyukai kita. Sepertinya dia memberi kita harapan. Tapi akhirnya harapan itu hanyalah biasa-biasa saja. Jadi banyak orang bilang, kita menyukai orang, kita menyayangi orang, udahlah kita nggak usah baper, kita nggak usah terlalu terbawa suasana hati, kita nggak usah terlalu senang, bahagia, ya karena memang perhatian itu kan banyak jenisnya. Kadang kita perhatian, kita menyayangi, kita memberi kasih sayang, belum tentu itu cinta. Nah, orang itu mencintai kita, belum tentu dia kasih sayang kepada kita. Jadi di sini teman-teman, jangan salah pengertian sayang
kasih sayang, cinta, menyayangi, perhatian, itu banyak jenisnya. Jadi, melalui kedekatan, melalui keakraban, pasti bisa terjalin hubungan suatu hal yang baik. Tergantung dari kita sendiri ya, yang bagaimana kita menilai. Karena memang perasaan itu bisa dibilang sangat kurang ajar sekali ya. Karena perasaan itu ya baik pria ataupun wanita selalu menggoda hati, ujung-ujungnya selalu menyakitkan. Ibarat begitu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan buka lagi karma balasan yang tidak baik ataupun bertemu dengan orang yang jahat ya. Di sini bertemu dengan karma tidak baik atau jahat. Di sini mengatakan bahwa Anda bertemu dengan orang yang benar-benar mencintai Anda, tapi dengan tujuan yang tidak baik sekali. Mungkin ingin mengambil kesucian ataupun mengambil harga diri Anda, baik Anda ada seorang baik itu Anda ada seorang wanita yang menonton video ini ya. Di sini ini adalah orang yang tidak baik sekali dengan ciri-ciri kulit kuning langsat, tinggi, badannya besar ya, berisi lumayan ya. Tapi dia tidak tegap lah ya, badan besar, lumayan berisi, badannya tinggi. Ini adalah Anda bakal bertemu dengan orang ini, Anda adalah seorang wanita, ini adalah suatu percintaan yang punya tujuan yang tidak baik sekali. Di sini ada muncul satu kartu adalah suatu kata maut ataupun suatu kata hal-hal yang tidak baik sekali. Jadi Anda perlu jaga-jaga untuk jaga harga diri Anda, jangan sampai Anda dihamili ataupun merenggut kesucian Anda. Nah, jika Anda adalah seorang laki-laki yang menonton video ini, ya, ini suatu percintaan ini ada seseorang yang Anda sedang menjalin hubungan, ya. Di sini adalah tujuannya untuk menghancurkan hubungan kamu dengan si dia. Ini karma balasan yang tidak baik ya. Jadi ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, ya, tinggi, badannya besar, badan berisi ya. Ini adalah orang yang bertujuan tidak baik sekali untuk menghancurkan kamu dengan si dia gitu ya. Jadi pasangan yang kamu sukai, mau dia suka atau tidak, karena memang dia di sini bermaksud untuk menghancurkan hubungan kalian. Karena di sini ini adalah seorang pria yang berkulit kuning langsat menyukai si dia yang kamu sayangi gitu ya. Coba di sini saya akan buka lagi 3 kartunya ya. 3 kartu. Tiga kartu ini mengatakan bahwa percintaan Anda banyak godaan, banyak hambatan, banyak sesuatu orang yang tidak baik yang selalu ingin menghancurkan hubungan. Di sini di tengah diawali dengan raja mengatakan bahwa Anda harus banyak berdoa, ya, banyak dijauhkan dalam orang-orang yang selalu ingin menghancurkan hubungan kamu dengan si dia. Di sini banyak yang memang suatu hasil ingin membuat Anda itu jadi tidak memiliki suatu hubungan ataupun suatu pasangan. Ibarat intinya ingin membuat Anda itu hancur sehancur-hancurnya, hidup dalam kesendirian dan tidak punya pasangan ya. Di sini adalah karma balasan yang tidak baik sekali. Jadi ibaratnya ya, gambaran saya mengatakan bahwa di balik usaha, di balik daya juang usaha Anda perjuangkan mati-matian, selama ini Anda malah bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Ya, orang yang selama ini sia-sia yang Anda harapkan, yang Anda tunggu-tungguin malah berubah menjadi sesuatu hal yang sangat negatif. Terkadang suatu masalah itu pasti ada banyak jenisnya, dari sisi segi baik, dari sisi segi yang tidak baik. Dari segi yang biasa-biasa saja, sampai ke dari segi yang hancur, dibuat menjadi lebih memburuk ya. Jadi di sini teman-teman, kehidupan Anda lah yang pegang, Anda lah yang handle, dan Anda mengatur itu semuanya. Apapun yang terjadi, Anda harus menyikapi itu semua. Dari sisi segi karma baik, sisi segi karma jahat ya. Bertemu dengan orang yang baik, bertemu dengan orang yang jahat. Jadi di sini
Anda harus berbuat baik, Anda juga harus benar-benar menjauhi orang yang tidak baik, ya. Nah, jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa, coba buka lagi ya pesannya. 2, 3, 4, 5. Nah, pesannya ini mengatakan bahwa di balik daya juang usaha Anda, di balik kegagalan Anda, rencana tujuan Anda yang Anda harapkan, tidak mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun mendapatkan suatu harapan yang tinggi. Karena di sini suatu kegelisahan, kesedihan, kekecewaan hati dibuat oleh orang yang tidak baik sehingga Anda harapan cinta Anda, keinginan Anda putus di tengah jalan akibat orang yang tidak baik. Jadi di sini apapun semua keuntungan yang Anda harapkan, apapun yang Anda doakan berubah menjadi suatu hal yang buruk. Jadi di sini pesannya mengatakan bahwa Anda harus benar-benar bijaksana dalam melakukan sesuatu. Anda harus benar-benar menyikapi yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Di sini teman-teman mungkin Anda kurang bisa dimengerti ya yang namanya daya juang usaha. Jadi di sini yang Anda harapkan itu tidaklah mendapatkan suatu harapan yang baik. Gagal, gagal, dan hasilnya nol, nihil. Ya, teman-teman, di sini kalau misalnya Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya ya. Saya akan memberikan saran dan solusinya yang terbaik buat Anda supaya Anda benar-benar bisa menjalani hubungan yang semestinya yang bagaimana Anda jalankan ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai untuk kartu pertama dengan ditandai kucing warna orange. Kali ini saya akan meramal tentang kartu yang kedua yang ditandai dengan kucing warna abu-abu. Kucing warna abu-abu dengan kartu warna kedua. Oke teman-teman, kartu yang kedua udah saya buka ya teman-teman. Nah, jadi di sini kartu kedua yaitu ditandai dengan kucing warna abu-abu. Di sini setelah apa yang Anda perjuangkan, apa yang Anda harapkan, daya juang semangat Anda itu apa yang Anda dapatkan ya. Coba saya akan tarik dulu satu kartu. Hambatan. Ya. Di sini maut. Hambatan, halangan, maut ataupun ujian dan cobaan. Di sini saya akan buka dulu 3 kartu pertama. 3 kartu pertama ini mengatakan bahwa kekecewaan ya. Di sini mengatakan mengenai rezeki dan usaha Anda ya. Anda yang memiliki kartu kedua ini mengenai usaha dan rezeki Anda, harapan, tujuan ya. Di sini saya akan buka dulu karma balasan yang baik ya. Tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu bagaimana ya. Di sini ya teman-teman, kalau dari segi gambaran ini mengatakan bahwa ujiannya itu, hambatannya, cobaannya itu sangat besar sekali. Karena memang di sini selama ini yang saya lihat, yang saya rasakan lebih kurang 4 bulanan ya. Anda sudah menyusun suatu rencana tujuan. Di sini apa yang Anda harapkan itu masih belum benar-benar bisa terjadi ya, belum benar-benar bisa diharapkan. Anda selalu menunggu dan menunggu hasilnya sampai sekarang. Tetapi hasilnya sangat susah sekali ya. Kenapa kok selalu ada yang membuat bahwa tidak ada hal yang baik datang kepada Anda ya. Jadi di sini gambaran saya mengatakan bahwa Anda sudah cukup sabar, Anda sudah cukup meyakinkan diri, tetapi hasilnya sangat nihil sekali. Di sini kartunya mengatakan bahwa suatu rencana tujuan sebenarnya ada titik cahaya, titik terang, tapi kenapa sangat susah untuk didapatkan ya? Berarti ini mengenai pencerahan aura Anda ya, teman-teman. Ini juga berhubungan dan berkaitan dengan terpengaruhnya suatu balasan karma. Karena karma itu baik atau tidak, itu belum tentu Anda bisa dapatkan. Karena semuanya itu butuh perjuangan dan butuh suatu nasib karma yang baik yang bisa Anda harapkan. Berhubungan mungkin dengan kehidupan karma Anda yang di masa-masa lampau lebih banyak membuatkan suatu hasil yang tidak baik, maka di kehidupan sekarang
Walaupun memang cahaya titik terang selalu ada, tapi susah untuk bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Jadi ini semua berpengaruh dengan situasi kondisi di karma-karma masa kehidupan yang lampau ya. Banyak orang mengatakan bahwa kenapa saya selalu mendapatkan kesialan, kemalangan, dan selalu mendapatkan suatu hal yang tidak baik. Meskipun saya sudah banyak melakukan hal yang banyak yang baik, kebajikan yang baik ya, kenapa saya tidak mendapatkan suatu harapan yang baik yang saya inginkan? Kenapa saya selalu mendapat kesialan dan kemalangan gitu? Jadi di sini ya bisa dibilang teman-teman mungkin di kehidupan sekarang Anda baru bisa sadar melakukan suatu hal yang baik, makanya Anda selalu dibisikkan ke telinga dalam hati Anda itu untuk selalu melakukan kebajikan. Mungkin di kehidupan masa lampau Anda tidak melakukan yang baik, karena memang Anda bersikap dingin, jadi di kehidupan sekarang Anda selalu banyak melakukan yang baik. Jadi di balik suatu Anda melakukan suatu kebaikan yang baik, ya masih belum cukup karena memang mungkin dulunya di kehidupan masa lampau Anda lebih banyak melakukan yang tidak baik, sehingga sikap Anda itu terlalu dingin. Di kehidupan sekarang Anda dibukakan hati Anda kembali untuk melakukan yang terbaik. Jadi di sini apapun yang Anda harapkan dan apapun yang Anda inginkan, janganlah terlalu cepat putus asa. Ini berhubungan dengan pencerahan aura Anda dan berhubungan dengan cahaya titik terang, berkat yang luar biasa dari Tuhan ya. Ini adalah ujian dan cobaan kepada Anda. Coba di sini saya akan lihat dulu hasil karma balasan yang baik ya, bertemu dengan orang baik. Jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak berdoa, banyak berpengharapan tinggi, jangan putus asa dan pantang menyerah. Karena memang di sini tujuannya banyak suatu hal yang menghalang-halangi, ada sesuatu orang yang menghalang-halangi Anda. Di sini ada sisi aura gelap, banyak halangan, banyak hambatan dan ujian dan cobaan. Di sini adalah ditandai dengan banyak berdoa. Di sini banyak rasa semangat yang tinggi, tapi di sini semua harapannya nol. Di sini teman-teman, Anda lakukan pencerahan aura ya teman-teman. Di sini ya Anda percaya nggak percaya ya Anda coba aja dulu untuk pencerahan aura. Mungkin ya Anda tidak mau pencerahan aura ya mungkin Anda bisa melakukan sesuatu hal yang lebih berarti lagi ya. Karena memang di sini dari hasil gambaran saya mengatakan bahwa saya kan sudah banyak berdoa, saya kan sudah banyak melakukan kebajikan, saya sudah banyak melakukan kebaikan, kenapa saya selalu tidak mendapatkan hal yang baik gitu kan. Pasti Anda selalu mengatakan seperti itu. Apalagi Anda ditambahkan dengan uang sudah makin merosot, banyak berbuat baik, banyak berdoa, menghabiskan waktu dan tenaga. Kenapa saya itu gitu-gitu aja, nggak ada berpenghasilan lebih, tidak ada hal yang membuat Anda itu jadi keputusan yang lebih baik ya. Jadi di sini ya bukannya jadi di sini sok menceramahi Anda, bukan sok menasehati Anda ya teman-teman. Bukan berarti saya itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Cuman di sini kan saya kan bisa merasakan juga seperti yang Anda rasakan. Saya dulu juga pernah merasakan susah ya. Jadi di sini saya mengatakan bahwa Anda tetaplah berpengharapan tinggi, banyaklah berdoa, banyaklah berpengharapan kepada Tuhan. Mintalah supaya selalu diberikan keajaiban dan mujizat yang luar biasa. Pasti di balik itu semua kesabaran, ya, banyak bersabar, banyak berkat. Ya, kata orang bilang berpengharapan yang tinggi, banyak berdoa, banyak bersabar, disitulah pasti akan menemukan suatu jalan titik cahaya yang sangat besar dan sangat bisa memberi Anda suatu berkat yang luar biasa. Nggak tahu itu siapa yang memberikan, tidak tahu siapa itu kapan akan datang, itulah adalah rahasia Tuhan. Jadi di sini ini adalah ujian dan cobaan kepada Anda. Jadi di sini karma baiknya mengatakan bahwa di balik itu semua pasti Anda akan bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Di sini saya akan menarik dulu 3 kartu ya. Nah, 3 kartu ini mengatakan bahwa karma baiknya Anda bakal bertemu dengan orang yang baik. Ini adalah dewa penolong. Ini adalah kata janji ya teman-teman. Ini adalah suatu kata king ya, raja. Ini bertemu dengan orang yang berkulit sawo matang. Ini adalah dewa penolong Anda teman-teman. Ya, kalau jika Anda ingin bertemu dengan orang ini, Anda lakukanlah pencerahan aura, banyak berdoa ya, mungkin saya bisa membantu Anda ya, ataupun mungkin tidak, mungkin aku bukanlah jodoh Anda ataupun mungkin iya atau juga sebaliknya ya. Jadi di sini ini adalah orang berkulit sawo matang yang bisa membantu Anda.
dalam kesulitan, dalam penderitaan Anda ya. Di sini juga dalam suatu segi keuangan, rencana tujuan bisa membuat Anda itu mendatangkan suatu berkat yang luar biasa. Ini Tuhan memberikan Anda tuh dewa penolong yang bisa membantu Anda ya. Jadi di sini Anda tetaplah berpengharapan yang baik, lakukanlah pencerahan aura, bukalah semua hati dan pikiran Anda kembali normal apa adanya, jangan berkecil hati dan jangan berpikir negatif karena itu semuanya itu adalah ujian dan cobaan. Banyak halangan itu adalah dari orang yang bersifat iri dengki kepada Anda. Jadi ini Anda bersikap ikhlas dan lapang dada, kembalilah melakukan suatu pencerahan aura supaya Anda dibantu diberi kelancaran hidup, ekonomi, rezeki hoki Anda dan dihampiri dewa penolong ya. Jadi teman-teman di sini bisa dibilang di balik semuanya itu banyak halangan, pasti ada karma balasan yang baik. Itu adalah orang yang berkulit sawo matang ya teman-teman ya. Nah, coba di sini saya akan lihat dulu untuk karma balasan yang tidak baik ya, orang yang jahat. Saya akan buka dulu kartunya bagaimana. Nah, jadi di sini teman-teman, 5 kartu ini mengatakan bahwa banyak kesedihan, banyak kekacauan, kegelisahan hati ya. Orang ini mendapatkan karma balasan yang tidak baik dan jahat ya. Di sini karma yang tidak baik itu di sini Anda itu mendapatkan balasan itu kan suatu harapan yang memang janji-janji hanya kata janji saja, cuman janjinya itu tidak pernah ditepati. Kesedihan melanda, kekecewaan juga melanda, jadi rasa emosi juga sangat tinggi sekali, rasa semangat juga tidak ada, jadi di sini semuanya itu tidak mendapatkan suatu harapan yang baik. Karma balasan yang tidak baik itu apa sih? Karena memang di sini Anda pasti merasa penasaran dong, apa sih yang namanya karma balasan tidak baik itu yang Anda dapatkan ya? Coba saya akan buka lagi 3 kartu ya. 3 kartu. Saya akan buka dulu 3 kartu. 3 kartu ini mendapatkan suatu karma balasan yang tidak baik. Di sini karma balasan yang jahat itu suatu rencana tujuan ini ya, ini yang berhubungan dengan hal mistis. Karma balasan yang jahat itu nanti orang yang mengerjakan Anda selama ini bakal ketemu dengan mereka kembali ya. Orang yang mengerjakan Anda bakal dia kena sendiri senjata makan tuan. Di sini rencana tujuan di tengahnya ditandai dengan hal mistis gaib. Jadi di sini Anda harus bersikap sabar karena memang karma balasan tidak baik itu orang yang mengerjakan Anda selama ini bakal kena batunya dan bakal kena balasan karma. Ya, di sini dia tidak mengatakan bahwa siapa-siapa saja yang mengerjakan Anda. Cuman Anda harus lebih banyak bersabar, banyak berdoa. Di balik itu semua pasti Anda ada karma balasan yang tidak baik. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kiranya ya Anda jangan terlalu banyak merasakan bahwa ada sesuatu hal yang memang selalu mengganggu diri Anda. Itu semuanya itu adalah kiriman santet, kiriman yang tidak baik sekali yang membuat Anda tuh selalu terkatung-katung ataupun terhalangi suatu harapan dan semangat yang luar biasa. Jadi di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa ada karma baik dan ada karma yang tidak baik. Di sini adalah ujian dan hambatan yang bertubi-tubi yang membuat Anda tuh jadi tidak bersemangat dan tidak bisa bekerja keras. Di sini gambaran saya mengatakan bahwa banyak kejengkelan, banyak kekecewaan, dan banyak berpikir negatif ya. Apalagi ditambah dengan orang-orang di sekitar Anda yang tidak mendapatkan suatu daya juang semangat, cara berpikirnya selalu menghina dan menasehati Anda tapi tidak memberikan Anda jalan keluar ya. Merasa bahwa dirinya lebih hebat dan benar sehingga Anda malah dikucilkan dan dirasa diacu tak acu dan terasa terhina gitu ya. Ya, jadi di sini teman-teman ujian dan cobaan itu memang selalu datang bertubi-tubi. Sekali datang masalah pasti selalu membuat hati kita tuh jadi kegirangan. Kegirangannya bukan kegirangan bahagia tapi kegirangannya suatu kekecewaan yang sangat luar biasa sekali. Dan Anda merasa sangat terhina sekali seperti ya mungkin dengan kata kasarnya seperti seekor binatang lah gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini hasil gambaran saya mengatakan bahwa itulah gambaran saya. Anda tuh merasa bahwa tidak merasa dibuat orang itu sangat tidak terpuji, merasa dihina dan diacu tak acu sehingga Anda selalu diketawain
apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan tidak membuahkan hasil ya. Coba di sini saya akan melihat dulu pesannya apa lagi. Nah, di sini mengatakan pesannya Anda jangan terlalu banyak melakukan suatu hal yang tidak baik ya. Anda jangan berpikir negatif ya, maksudnya begitu ya. Jadi di sini suatu harapan bisa Anda capai, Anda bakal bisa bertemu lagi dengan dewa penolong. Ini adalah orang berkulit putih, rambutnya lurus ya, badannya sangat ideal, sangat cantik sekali ya. Ini orangnya rupawan, orangnya bisa dibilang berduit ya, orangnya kaya. Ini bisa membantu Anda dalam suatu kemiskinan ataupun penderitaan Anda yang selama ini Anda derita gitu ya. Jadi di sini ini adalah orang yang berkulit putih ya, badannya ideal. Ini bisa bertemu dengan Anda loh teman-teman. Ya, yang pertama nih bisa bertemu dengan Anda yang orang yang seorang pria berkulit sawo matang. Ya, itu adalah karma basan baik. Ya, jadi pesannya ini bisa juga ditambah dengan orang ini yang berkulit putih, seorang wanita ya, sangat cantik jelita. Ini adalah Anda yakin lah bisa bertemu dengan mereka. Cuman di sini Anda lakukan pencerahan aura karena memang aura Anda itu sudah ditutupi dan dihalangi sudah sangat kotor dan gelap sehingga tidak mendapatkan satu hal yang baik ya. Jadi di sini ya teman-teman, gambaran saya mengatakan bahwa tetaplah bersih teguh, tetaplah berdoa dan punya keyakinan pada iman diri sendiri. Jangan goyah, tetaplah melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda walaupun itu banyak menghabiskan waktu Anda. Jadi Anda selalu berpegang teguh, selalu berpengharapan tinggi karena memang itu semuanya bukanlah tidak ada hasil, tapi ini adalah ujian dan cobaan kepada Anda ya. Jadi di sini bisa dibilang Tuhan sedang mengetes kemampuan Anda, seberapa besar Anda diberi ujian dan cobaan sampai selama ini Anda rasakan. Ya, oke teman-teman di sini Anda bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Lakukanlah pencerahan aura dan buatlah magic money sehingga Anda bisa menarik kembali aura positif yang selama ini bisa Anda gapai dan Anda capai. Ya, oke di sini teman-teman saya akan melanjutkan dengan kartu yang ketiga yang ditandai dengan kucing warna putih. Kartu ketiga ya teman-teman ya. Nah, kucing warna putih. Oke teman-teman di sini saya akan melanjutkan dengan kartu yang ketiga yaitu kucing warna putih ya yang tadi teman-teman ya kartu ketiga. Di sini saya akan buka dulu apa sih yang Anda dapatkan selama ini Anda perjuangkan ya. Wah, ini mengatakan tentang seorang laki-laki ataupun pria. Ada apa dengan orang ini ya teman-teman ya? Coba saya akan buka lagi 3 kartu ya. Ini tapi sebelum itu saya akan menjelaskan lagi. Ini adalah orang yang dengan ciri-ciri dengan orang yang berkulit kuning langsat, tinggi, badannya lumayan berisi ya. Nah, ini orang lumayan berwibawa ya orangnya ya. Di sini kayaknya di sini gambaran saya mengatakan bahwa ini adalah orang hebat ya. Cuman di sini saya akan lihat dulu ya, buka 3 kartu pertama ya. 3 kartu pertama ini mengatakan bahwa nah, ini adalah orang yang bisa dibilang ini adalah orang yang tidak baik sekali ya teman-teman. Ini 3 kartu ini adalah orang hebat ya. Di sini kalau saya lihat orang yang punya kemampuan, orang yang punya bakat dan ilmu ya. Di sini kayaknya berhubungan dengan ilmu magic ya di sini teman-teman. Di sini mengatakan bahwa ada suatu kecemburuan, ada suatu ketidakpastian emosional ya. Di sini ketiganya mengatakan bahwa ada orang yang tidak diinginkan. Ya, berarti di sini ini adalah orang yang punya ilmu ya, yang punya kemampuan ya teman-teman dalam soal magic ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat sih memang kayaknya ada sesuatu hal yang memang membuat hatinya itu tidak puas ya, merasa terpukul ya. Di sini kalau saya lihat sih secara gambaran ini mengatakan bahwa satu Anda pernah berkata sombong ataupun pamer, merasa kemampuan Anda lebih hebat dari dia. Jadi dia menutup-nutupi, menghalang-halangi rezeki Anda. Terus yang kedua, gambaran saya mengatakan bahwa Anda itu merasa bahwa Anda itu hebat
Anda merasa bahwa Anda bisa berkemampuan untuk memiliki banyak hoki rezeki, banyak didatangi dewa penolong. Terus yang ketiga, dia merasa bahwa Anda itu sangat pamer sekali dan memiliki suatu berbicara, ya. Dia juga cemburu dengan kata-kata Anda karena dia merasa bahwa Anda itu terlalu bijaksana dan terlalu mengedepankan Anda sendiri gitu. Dalam berbicara tuh merasa bahwa Anda tuh berkemampuan dan Anda tuh punya suatu kehebatan gitu ya. Jadi di sini kalau saya lihat sih dia merasa terpukul dan merasa bahwa dia sakit hati ya. Merasa cemburu banget kenapa kamu bisa mengatakan itu semuanya itu di depan dia gitu loh. Karena gambaran saya mengatakan seperti itu ya. Gambaran saya itu mengatakan lagi itu bahwa dia akan mengerjai Anda. Tapi di sini sudah ada magic ya yang dikirimkan kepada Anda sendiri ya. Baik Anda yang menonton video ini laki-laki ataupun seorang wanita. Ini adalah orang yang memang bukanlah orang yang sudah cukup tua. Kira-kira umur 40-an ya, umur 45 ya, antara 42 sampai 46 tahun ya, sekitar gitu usianya. Itulah adalah orang yang berkulit kuning langsat yang selama ini mengerjai Anda ya. Tiba-tiba Anda jadi jatuh bangun, Anda jadi bangkrut dan jadi tidak mendapatkan sesuatu apa-apa. Jadi di sini sebenarnya yang saya lihat sih segala hal positif tuh yang bisa Anda dapatkan tuh semua menunggu Anda. Cuma dilapisi satu lapisan dinding ataupun pintu yang tidak bisa menggapai diri Anda, tidak bisa mendekati Anda. Jadi di sini kalau saya lihat sih orang yang berkemampuan ilmu magic ini, orang yang berkulit kuning langsat ini yang tadi adalah cukup merasa lihai dan cukup bisa mengerjai Anda selama bertahun-tahun ya. Merasa tidak puas karena memang Anda selalu dengan secara tidak sengaja dia merasa bahwa Anda mengucilkan Anda mengucilkan dia, Anda membuat dia tuh merasa terhina dengan omongan dan ucapan Anda, apalagi perilaku Anda terhadap dia. Ya, nah jadi di sini saya akan buka dulu ya apa yang bisa Anda dapatkan dari karma baik setelah Anda bertemu dengan orang ini dan orang ini mengirimkan Anda itu mengerjai Anda sampai habis-habisan ya. Coba saya akan lihat dulu karma baik ataupun karma jahat. Coba saya akan lihat dulu ya sebelah kanan dulu ya teman-teman ya. Karena memang ini kan berhubungan dengan ilmu magic ya. Saya akan buka dulu karma balasan tidak baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman, karma balasan yang tidak baik ini sebenarnya ada sesuatu orang yang bisa membantu Anda membuka kembali semua pencerahan aura Anda ya. Di sini Anda bukalah pencerahan aura, di sini Anda bukalah kembali ke jalan yang lebih normal apa adanya ya. Karena di sini banyak sekali kejengkelan dan kejanggalan dalam kehidupan Anda yang sebenarnya tidak perlu Anda rasakan dan tidak perlu Anda alami. Ini semuanya memang sengaja diberikan suatu hambatan dan halangan yang secara bertubi-tubi dalam kehidupan Anda ya. Baik Anda selalu bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, yang seperti macam apapun yang tidak Anda inginkan. Karena selama ini kan Anda kan berarti merasa bahwa Anda selalu mendapatkan suatu hal yang positif, Anda selalu mendapatkan suatu hal yang baik, Anda didatangi suatu hal yang benar-benar bisa membuat Anda tuh jadi lebih hidup bahagia dan hidup lebih membaik. Tapi karena dengan kehidupan Anda yang selalu mulut Anda selalu berkata sombong, selalu mengedepankan diri Anda dari orang lain, Anda selalu memamerkan sesuatu dalam berbicara. Jadi orang itu tidak merasa puas, akhirnya mengerjai Anda habis-habisan. Ini adalah suatu halangan yang sebenarnya sih memang bermaksud ingin berteman dengan Anda lebih jauh. Cuman karena memang dengan secara tidak sengaja Anda sudah mengedepankan diri Anda itu lebih baik daripada dia. Padahal orang yang berkulit kuning langsat tadi lebih punya ilmu dan lebih punya kemampuan daripada Anda. Kenapa Anda berkata seperti itu? Berarti Anda tuh menghina dia. Sebenarnya dia ingin membantu Anda, tapi karena memang dia merasa terpukul dengan ucapan Anda, akhirnya dia tidak bisa membantu Anda, malah membuat Anda tuh mencelakai Anda dan selalu menghalang-halangi apapun yang baik. Nah, di sini karma balasan yang jahat ini akan mendapatkan suatu karma yang setimpal
setelah apa yang dia lakukan kepada Anda ya. Jadi di sini suatu keyakinan pasti bisa dia dapatkan setelah apa yang dia kerjain Anda selama ini. Ini nanti juga akan dikerjain orang lagi ya. Karena memang di sini yang namanya ilmu-ilmu magic yang tidak baik, orang ini mengerjai Anda, nanti cepat atau lambat orang lain pasti akan membalas sesuatu hal yang tidak baik kepada dia. Jadi nanti dia yang kena sendiri, kena batunya. Karena balasan yang jahat itu nanti dia akan semuanya kena ke orang ini yang berkulit kuning langsat ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan buka lagi 3 kartu ya. 3 kartu ini mengatakan bahwa karma balasan yang jahat ya. Di sini tidak akan mendapatkan suatu harapan yang baik. Suatu halangan, suatu rejeki, ini karma balasan yang jahat ini, dia akan mendapatkan sesuatu semuanya. Segala hal yang positif dia akan dia dapatkan, tapi karma balasan yang jahat akan dia dapatkan setelah beberapa hari kemudian ataupun di hari waktu tertentu yang akan dia dapatkan. Jadi di sini orang balasan jahat ini dia akan mendapatkan suatu ganjaran yang benar-benar sangat hebat sekali. Di sini apa yang dia kerjakan akan kena dia. Karena balasan jahat ini memang selama ini sih memang Anda ya cukup-cukup lumayan lah bisa mengerti dia. Cukup-cukup lumayan juga dia bisa tahu Anda cukup berkemampuan. Cuman di sini merasa tersakiti dan merasa terhina oleh ucapan Anda, semuanya dikerjai habis-habisan, tidak ada rezeki dan tidak banyak mendapatkan suatu halangan. Oke, di sini saya akan buka lagi karma baiknya bagaimana ya. Karma baik ya. Nah, karma baik balasannya Anda bakal mendapatkan suatu harapan yang baik. Jalan titik temu, jalan cahaya yang sangat terang. Anda banyak bersabar ya. Di sini banyak ujian cobaan, emosi selalu meluap, rasa semangat daya tinggi juga selalu ada. Cuman di sini karma baiknya Anda bakal bisa mendapatkan hal yang baik. Jalan cahaya titik terang ada. Di sini ada harapannya teman-teman. Anda banyak bersabar, ini ada ujian cobaan ya, banyak suatu emosi yang selalu datang menghinggapi Anda. Saya akan buka lagi 3 kartunya lagi. 3 kartu. 3 kartu ini nanti bakal mendapatkan suatu harapan yang baik. Anda bisa bertemu dengan orang yang bisa diajak kerjasama, jalan titik cahaya terang. Cuman di sini satu kartu ini masih Anda banyak berputus asa ya, banyak pantang menyerah. Tapi di sini teman-teman, baik Anda ada menonton video ini, Anda seorang wanita ataupun laki-laki, ya pria, Anda jangan berputus asa, jangan berpengharapan kecil, jangan berkecil hati. Karena di sini ini ada karma balasan baik. Ya, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana karma balasan baik yang bakal Anda dapatkan. Karma balasan yang baik itu, 1, mulailah Anda berintrospeksi diri dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik. Terus yang kedua, Anda mulailah melakukan harapan yang benar-benar bisa Anda capai. Terus yang ketiga, mulailah Anda bersikap yang baik, berucap yang baik, berusaha berkata bijaksana, tetapi tidak menusuk hati dan tidak menghina orang lain. Walaupun kemampuan Anda itu cukup hebat, cukup benar, dan cukup fantastis, itu adalah hasil pemberian dari Tuhan. Kenapa Anda diberi sesuatu kekuatan seperti itu, diberikan kemampuan bakat seperti itu? Karena memang Anda pernah menanamkan suatu karma yang sangat baik, sehingga Anda diberkahi suatu kemampuan seperti itu. Jadi, punya kemampuan seperti itu, berbicara yang baik, berbicara yang bijaksana, berbicara yang benar, akhirnya bisa membahagiakan lingkungan sekitar Anda. Barulah hoki rezeki Dewa Penolong akan didapatkan. Banyak orang mengatakan, berhati-hatilah dalam berucap dan berhati-hatilah dalam berkata-kata. Karena memang di situ banyak kesombongan, banyak sesuatu hal yang membuat Anda tuh lupa diri, kurang bisa berpuas diri, akhirnya suatu saat nanti Anda bakal bisa mendapatkan suatu balasan dari ucapan Anda.
Jangan hanya gara-gara Anda berucap, Anda lupa diri, sehingga Anda menyakitkan dan menusuk hati orang lain. Karena memang mulut ini bukanlah sesuatu hal yang baik. Jika kita hati dan pikiran jiwa kita baik, benar, apa adanya, ucapan pasti baik. Di sini teman-teman, karma baik bisa Anda capai, bisa Anda gapai kembali. Hiduplah seperti normal apa adanya. Janganlah selalu memamerkan sesuatu dalam hal berucap apapun. Selalu bisa menghargai dan menghormati orang lain walaupun orang itu tidak berkemampuan, dan orang yang punya kemampuan Anda tidak bisa melihat sesuatu apapun dari dia. Tetaplah bersikap santai dan bersikap apa adanya menilai orang lain. Jangan lupa diri dan selalu berpuas diri ya teman-teman ya. Ya, di sini saya bukannya sok menilai dan sok untuk mengajari Anda, karena memang di sini saya sendiri juga pernah mengalami sesuatu hal yang begituan, sehingga saya pun juga pernah sering menyakiti perasaan orang lain dan menyakiti orang lain. Sehingga saya selalu dijauhin dan selalu tidak punya orang terdekat di lingkungan sekitar saya ya. Di sini saya akan buka lagi pesannya apa ya. Pesannya ini mengatakan bahwa banyak bersabar, banyak berkeyakinan, karena memang selama ini ya banyak mendapatkan suatu ujian dan cobaan. Jadi di sini ada banyak 1, 2, 3, raja ini mengatakan ada suatu jalan titik cahaya terang, ada jalan kebahagiaan, ada jalan ketentraman hati dan jiwa Anda. Jadi di sini 1, 2, 3, ada tiga raja ini mengatakan bahwa Anda bisa menggapai itu semuanya. Berkeyakinanlah tetap, walaupun dikasih ujian dan cobaan sampai saat ini. Anda tetap bisa bersiteguh melakukan sesuatu hal yang baik, asalkan Anda jangan berkecil hati dan jangan melakukan suatu kata putus asa ataupun tentang menyerah. Di sini pesannya mengatakan bahwa tetaplah berkeyakinan tinggi dan berpengharapan, banyak berdoa dan berusaha mengintrospeksi diri ke depannya lebih jauh ya. Gambaran saya mengatakan bahwa Anda memilih kartu ketiga ini, banyaklah membina diri, berintrospeksi diri, ya, melakukan menyalah pelita. Jika Anda memang Anda adalah seorang agama Islam, ya tetaplah berdoa, berzikir, banyak melakukan kebaikan. Ibaratnya Anda mengikis suatu karma yang tidak baik dalam diri Anda. Banyak berucap, berkelakuan yang tidak baik, itu adalah kesalahan dari diri sendiri, sehingga banyak menyakitkan hati orang lain, banyak banyak melukai perasaan orang lain. Selalu acuh tak acuh dan tidak menghormati perbedaan antar pendapat. Jadi di situ gambaran saya mengatakan Anda harus tetap banyak berintrospeksi diri dan berpengharapan tinggi, banyak berdoa, banyak selalu menghargai apa yang ada di depan mata Anda. Oke teman-teman, di sini bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut lagi. Ya, anggaplah suatu ramalan ini sebagai pegangan ataupun pedoman dalam kehidupan Anda, sehingga Anda tidak sia-sia dalam berusaha dan dalam berjuang. Berjuang apapun, Anda harus bisa melihat suatu segi bidang A, B, ataupun C. Ya, teman-teman di sini anggaplah ramalan ini sebagai hal hiburan saja ataupun sebagai permainan. Jika sesuai, ya Anda syukuri dan bersikap positif. Jika tidak sesuai, ya Anda anggaplah sebagai permainan saja. Karena ramalan ini hanya sebagai ramalan, tidak bersifat untuk memaksa keinginan untuk mempercayai ramalan ini. Oke teman-teman, di sini Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih karena sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Kiranya ramalan ini dapat bermanfaat bagi Anda semuanya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.